Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa apa yang saya sampaikan bukan didasarkan pada kebencian perorangan, tetapi lebih merupakan cinta kasih kami kepada saudara-saudara kami, kepada Gajah Mada, kepada Indonesia. Gajah Mada adalah sebuah keluarga besar yang memiliki alma mater. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya bangga dahulu UGM hampir menguasai negeri ini, di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM. Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Saya akan membacakan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gajah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gajah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk ibu pertiwi di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku.
pembicaraan kita pada siang hari ini. Karena bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada peristiwa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gajah Mada adalah sumbermu. Gajah Mada adalah mata airmu. Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024 tertanda Sivitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Imbau pada para pemirsa untuk tetap di atas panggung. Berikutnya ini sebenarnya para profesor, para dosen kita, kolega dan juga mahasiswa itu sudah lama merasakan kira-kira denyut nadi dari suara publik ini seperti apa. Mereka menjadi bagian dari itu. Kami sering kemudian berkumpul di Pusat Studi Pancasila di Cafe Podokarpus UGM, lalu ngobrol-ngobrol. Jadi tapi kemudian kita berpikir sudah waktunya mungkin UGM menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Jadi ini sebenarnya hanya exercising freedom of speech ya di kalangan individu warga UGM, tapi kebetulan karena kami bekerja dalam kolektivitas sebagai sebuah institusi ya, kemudian kami bicara dalam keluarga. Pertimbangan lain juga karena yang kita omongin itu keluarga kita sendiri. Jadi Pak Jokowi, alumni UGM, segala macam ya. Nanti juga jadi kemudian kita ingin mengingatkan dengan bahasa cinta, kira-kira gitu. Seperti juga ngomong dengan keluarga, kira-kira mungkin perlu membaca suara rakyat ini, jadi yang namanya denyut nadi suara publik itu apa. Jadi idenya seperti itu kalau ingin tahu ya. Jadi ini saya kira teman-teman juga paham kebebasan berbicara itu bagian dari hak setiap warga negara. Hanya kebetulan ini kita orang UGM, warga UGM, lalu ngomongin dalam bahasa yang mungkin menyampaikan usulan dalam visi ini. Langsung Pak Jokowi. Sampaikan langsung. Kita akan menyampaikan, tapi beliau juga sebenarnya sudah mendengar kemungkinan ya lewat nanti pembicaraan atau juga lewat teman-teman dekat ya.
di kalangan pemerintahan juga saya Yang kira. dirasakan paling mengganggu apa sih Pak dari Pak Jokowi mungkin sampai akhirnya bagus gitu. Jadi apa sebenarnya kalau para ahli kan mengenali kita mengalami democratic backsliding sejak lama ya, kemunduran demokrasi yang kita rasakan terutama sejak periode kedua. Standar-standar yang namanya apa di dalam tadi kita mendiskusikan misalnya penyebabnya ada menurut para ahli ya setidaknya ada dua faktor. Pertama ada inkonsistensi dalam banyak aturan hukum kita dengan nanti apa kaitannya dengan perilaku yang mapan dari pejabat publik. Jadi misalnya saya kira di dalam undang-undang kita mengenali yang namanya freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience itu hak warga negara. Tapi ada aturan dan hukum yang kemudian aparat atau penegak hukum bisa melanggar itu misalnya. Ya, jadi tadi kita menyinggung misalnya juga sampai sekarang polisi memiliki kekuasaan untuk menghentikan apa melalui perizinan apa hak warga negara untuk berserikat ya karena alasan tertentu. Yang itu memang sebenarnya juga perlu diregulasi dalam negara demokratik, tapi aturannya bisa kemudian disalahgunakan oleh aparat yang tidak profesional yang nggak memahami standar demokrasi. Nah dalam banyak contoh perilaku presiden mungkin ya kita mengingatkan nggak mengenali mungkin dengan baik standar demokrasi. Jadi lalu apa? Tapi yang kedua juga saya kira kenyataan bahwa di dalam tubuh pemerintahan sendiri itu tidak ada yang namanya saingan demokratik yang kredibel, ya oposisi yang kuat yang bisa mengingatkan dan itu nampaknya memang direkayasa oleh kekuasaan presiden agar semuanya bisa terkooptasi dan itu cukup berbahaya untuk demokrasi. Jadi contohnya misalnya saya kira kebijakan memilih presiden atau apa dalam pemilu itu kan tujuannya kita agar menghasilkan pemimpin yang legitimate. Tapi kemudian kalau aturannya direkayasa demi tetap berkuasa atau ya itu menjadi problematik dalam demokrasi. Ya. Jadi ya apa yang kita lihat di MK, kita lihat apa perkembangan terakhir. Nah, jadi ini hal-hal yang sebenarnya sudah rentetan akumulasi lah ya dari catatan-catatan kita tentang democratic backsliding, kemunduran demokrasi yang harus segera kita atasi dan presiden itu menjadi kunci di sini. Dia lahir dari semangat reformasi, semangat demokratisasi. Yang salah satu idenya adalah bagaimana kesenang-menangan kekuasaan dan abuse of power itu bisa dikurangi atau paling tidak dicegah. Jadi kita harus melakukan reformasi kelembagaan politik, tapi mentalitas demokratik harus dimiliki oleh penguasa, tapi juga oleh kita rakyat biasa gitu ya. Dan republik kemudian juga bergantung pada kita. Jadi sebenarnya juga seperti nanti penting misalnya kerja wartawan yang profesional ya, karena